Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5. Silakan sebelum dimulai anak-anak mempersiapkan buku paket dan alat tulisnya. Ya, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tema yang akan kita pelajari masih tema ekosistem. Pembahasannya subtema 2, pembelajaran 2-4. Materi pembelajarannya ada 7. Yang pertama, menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem, menulis karangan non-fiksi, menjelaskan properti tari yang digunakan, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi, menjelaskan potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi, dan menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari pembelajaran pertama, yaitu aliran energi di suatu ekosistem. Aliran energi dalam sebuah ekosistem, energi itu disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam suatu rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya akan terbuang. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, energi diperoleh dari matahari, kemudian diserap oleh produsen, kemudian disalurkan berpindah ke konsumen, seterusnya sampai ke dekomposer dan akan digunakan kembali oleh produsen. Jadi pengertian aliran energi adalah perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Ya, misalkan aliran energi yang terjadi di suatu ekosistem sawah nih ya. Energi dari cahaya matahari akan digunakan oleh padi untuk berfotosintesis. Nah, di sini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke padi. Kemudian belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 akan memakan padi. Energi dari padi berpindah ke tubuh belalang. Kemudian tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 akan memakan belalang. Energi dari belalang pun akan berpindah kepada tikus. Ular akan memakan tikus. Nah, seterusnya energi dari tikus akan berpindah ke tubuh ular. Selanjutnya elang yang menjadi konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak yang tidak ada lagi pemangsanya akan memakan ular. Nah, di sini terjadi perpindahan energi dari ular kepada elang. Saat elang mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil penguraian akan dilepaskan ke lingkungan dan hasil penguraian tubuh makhluk hidup yang telah mati akan digunakan oleh padi dan tumbuhan di sekitarnya sebagai pupuk. Pembahasan yang kedua adalah tentang karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi para pembacanya. Langkah-langkah membuat karangan non-fiksi antara lain adalah apabila disajikan sebuah gambar, maka amati gambar yang disajikan, kemudian membuat dan membaca daftar kosakata, menyusun kerangka karangan, menuliskan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nina dan kawan-kawan di halaman 44. Kemudian pembelajaran yang ketiga tentang properti tari yang digunakan dalam tarian tradisional. Ini ada di halaman 45. Properti tari itu adalah perlengkapan yang digunakan saat menari. Misalnya kostum, kipas, selendang, mahkota, dan lain-lain. Karena kita sudah mempelajari rantai makanan, nah di sana ada tumbuhan dan hewan, maka banyak juga tari-tarian di Indonesia yang menggunakan atau terinspirasi hewan dan tumbuhan sebagai model tariannya nih ya, gerakan tariannya. Yang pertama ada tarian panen. Tarian panen itu contohnya ada tari Maras Tahun dari Belitung dan tari Caping Ngancak. Nah, Caping Ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan pada kedua tarian tersebut adalah caping atau topi Pak Tani yang bentuknya segitiga kerucut gitu ya.
Yang kedua adalah tarian tentang hewan. Tarian tentang hewan ada contohnya yang berasal dari Indonesia itu tari merak dari Jawa Barat dan tari kancetlasan dari Kalimantan Timur. Kalau pada tari merak, kostum yang berwarna-warni, selendang sebagai sayap dan mahkota menyerupai kepala burung adalah properti tarinya. Sedangkan kalau tari kancetlasan menggunakan properti berupa bulu-bulu burung tiruan, selain juga menggunakan kostum dan mahkota di kepalanya, ya. Berikutnya pembelajaran yang keempat. Macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama, sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri atas sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, atau bendungan. Sawah non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau sungai. Contohnya sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gogo. Pengertian sawah-sawah tersebut bisa anak-anak baca di halaman 50. Nah, sistem-sistem pertanian ini berbeda-beda di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki kenampakan alam atau bentang alam yang berbeda-beda, ya, meliputi daratan dan perairan. Berikutnya sistem pertanian yang kedua adalah sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang adalah cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis tanaman yang ditanam di ladang adalah tanaman hortikultura, contohnya bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Jenis ladang ada dua, yaitu ladang menetap dan ladang berpindah-pindah. Nah, yang dapat merusak lapisan tanah adalah ladang berpindah. Dan sepertinya sudah jarang dilakukan di zaman sekarang, ya. Lebih banyak yang melakukan pertanian ladang menetap. Yang ketiga adalah sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan, dan letak tegalan ini terpisah dari lingkungan sekitar rumah, jadi berbeda dengan kebun, ya. Bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dibuat pengairan irigasi. Jenis tanaman yang ditanam di tegalan biasanya antara lain jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, berikutnya pembelajaran kelima. Karena bentang alam Indonesia itu sangat luas dan juga beraneka ragam. Maka kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah ya. Karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan. Ya. Jadi tetap bagaimana cara menjaga kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata persatuan dan kesatuan inilah yang membuat bangsa Indonesia bisa merdeka. Kita lihat persatuan dan kesatuan apa saja yang terjadi pada saat peristiwa proklamasi. Jadi, untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu melalui waktu yang cukup panjang, dimulai dari masa perjuangan melawan penjajah, kemudian para pahlawan memperjuangkan, merancang dan menyusun teks proklamasi. Ya, kisahnya bisa anak-anak baca di halaman 52 sampai 53 atau dari buku-buku sumber yang lainnya. Nah, baru pada akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 di Jakarta, ya, oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, nilai-nilai apa saja, nilai-nilai persatuan dan kesatuan apa saja yang terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, nggak boleh ada yang egois, jadi
harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, harus melakukan musyawarah. Kalau tidak bermusyawarah, maka akan terjadi perpecahan. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pembelajaran yang keenam, kita akan mempelajari potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Nah, setelah Indonesia merdeka, kita menjadi lebih bebas untuk membangun negara kita tercinta ini, ya. Ternyata Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sekarang yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam di dataran tinggi. Anak-anak bisa melihatnya di halaman 58. Nah, salah satunya adalah sawahan tuh, ya. Daerah di dataran tinggi berpotensi untuk dijadikan sebagai apa saja. Misalnya anak-anak yang pernah berwisata ke daerah Pengalengan di Bandung. Nah, itu selain dijadikan tempat wisata, di sana juga ada perkebunan sayur atau perkebunan teh, ada juga peternakan dan pengolahan susu sapi. Selain itu juga digunakan oleh masyarakat sebagai pertanian, ya. Banyak sekali potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Selain cuacanya sejuk, juga tanahnya subur. Pembelajaran yang terakhir adalah sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini ada di halaman 59. Yang pertama, keragaman di Indonesia itu terlihat dari adanya berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, dan berbagai macam agama. Ya, anak-anak sudah tahu kan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia apa saja? Dan juga agama-agama apa saja yang ada di Indonesia? Pasti sudah tahu. Berikutnya, bagaimana sikap bijak menghadapi keragaman ini agar tidak mengakibatkan perpecahan di dalam negara Indonesia kita, yaitu dengan cara menerapkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup rukun yang bagaimana? Yang pertama, misalnya saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Tentu dengan tetap menjaga norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Nah, sampai di sini materi kita sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah tidak ada tugas untuk anak-anak semua. Tetapi ada titipan pesan dari Bapak Ibu guru tematik, ya. Tolong tugas sebelumnya yang belum dikerjakan agar segera dikerjakan dan dikirimkan kepada Bapak Ibu guru tematik, ya, agar tidak terlewat. Nah, terima kasih banyak atas perhatian anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.